Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa kembali dengan channel Exa Project Official, channel musik cover, review kuliner, dan juga cerita bergambar yang membahas tentang berbagai hal, kisah maupun kasus. Jadi silakan kalian tonton sampai selesai video ini. Dan jika kalian tertarik membantu admin untuk mengembangkan channel ini, bisa dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta jangan lupa aktifkan loncengnya. Di video kali ini admin akan membahas 8 pohon yang disukai oleh makhluk halus. Dan memang bukan hanya bangunan atau tempat kotor saja yang disenangi oleh makhluk halus. Rupanya beberapa pohon pun disinyalir menjadi salah satu tempat favorit makhluk halus untuk tinggal ataupun sekedar bermain. Mitosnya semakin besar, tinggi, dan tua pohon tersebut, maka semakin banyak pula penghuninya. Bahkan tak jarang dianggap pohon keramat jika usia pohon tersebut sudah mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Di Indonesia banyak sekali jenis pohon yang dinilai angker. Saking banyaknya sudah banyak kisah seram yang berawal dari sebuah pohon. Lantas pohon apa saja yang sering dijadikan tempat tinggal makhluk halus? Berikut adalah 8 pohon yang sering admin temui dan dijadikan sarang oleh makhluk halus dari berbagai sumber. Nomor 8. Pohon nangka. Meski buahnya yang sangat menggiurkan, namun siapa sangka jika tempat ini adalah tempat tinggal makhluk halus. Pohon nangka juga turut dipercaya menjadi tempat kesukaan hantu. Konon pohon nangka adalah surga bagi kuntilanak berambut panjang dengan wajah putih pucat. Nomor 7, pohon sukun. Siapa di sini yang suka banget makan buah sukun? Entah itu digoreng, ditumis, atau dibuat untuk asinan. Sukun memang buah favorit banyak orang dan pohonnya pun bisa kita temukan hampir di setiap rumah atau kebun. Namun, masihkah kamu ingin menanam pohon sukun? Setelah tahu bahwa pohon ini masuk dalam daftar pohon angker yang perlu diwaspadai. Katanya, pohon sukun merupakan tempat di mana pocong sering nongkrong. Pernah ada cerita, seseorang yang membuat rumah pohon di pohon sukun saat malam hari. Saat berada di pohon tersebut, hantu pocong mendekati dan meminta agar rumah tersebut dibongkar, lantaran mengganggu tempat huninya. Nomor 6, pohon kapuk atau randu. Pohon kapuk atau dikenal juga sebagai pohon randu. Di balik semua manfaat dan kebaikannya yang bisa kita dapatkan dari pohon randu, ternyata kalian benar-benar tidak disarankan untuk merawat pohon ini sampai terlalu besar. Karena menurut kepercayaan warga, pohon randu merupakan rumah dari hantu kuntilanak. Nomor 5, pohon pisang. Siapa sangka pohon ramping ini bisa ditempati makhluk seram? Ya, untuk kamu yang belum tahu, mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah pocong sudah bukan rahasia lagi. Selain pocong, penghuni gaib lainnya yang suka menempati pohon angker ini adalah kuntilanak dan tuyul. Sampai sekarang kisah pocong dan kuntilanak yang menampakkan diri mereka di sebelah pohon pisang sudah sering didengar warga, terutama pohon pisang yang bergerombol. Nomor 4, pohon bambu. Tanaman yang berasal dari negeri panda ini terkenal angkernya karena keberadaannya yang sering sekali ditemukan di dekat kuburan. Selain itu, rindangnya pohon ini juga dikaitkan sebagai salah satu alasan mengapa makhluk halus senang menempati pohon bambu. Penghuni yang dikatakan menjadi penunggu pohon bambu adalah wanita berjubah putih atau kuntilanak. Biasanya mereka akan menempatkan diri mereka hanya untuk melawan orang-orang yang iseng bertingkah di daerah kekuasaan mereka. Dahulu di desa admin, banyak sekali pohon-pohon bambu. Bahkan di pinggir-pinggir jalan, bukan hanya di sekitaran kuburan saja. Jadi cerita mistis sudah banyak diperbincangkan. Bahkan suara tangisan, wanita tertawa, wanita yang bermain ayunan di pohon bambu itu sudah menjadi hal yang biasa buat orang yang melewati jalan tersebut. Namun, pohon bambu tersebut bukan pohon bambu kuning ya. Karena konon pohon bambu kuning justru merupakan pohon penolak bala sehingga paling takut didekati oleh makhluk halus. Nomor 3, pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa masuk dalam daftar salah satu pohon seram yang tidak disarankan ditanam di halaman rumah. Pohon asam Jawa yang sudah memiliki batang besar dan menjulang tinggi akan menampakkan kesan rimbun dan teduh. Namun siapa sangka pohon tersebut rupanya menjadi rumah yang baik untuk pocong dan kuntilanak tinggal, terutama pohon asam Jawa yang umurnya sudah mencapai bertahun-tahun. Itulah mengapa alasan mereka tidak membiarkan pohon tumbuh terlalu lebat atau terlalu lama di halaman rumah. Sama seperti pohon rindang lainnya, pohon asam Jawa juga membutuhkan ritual tertentu sebelum ditebang, terutama untuk pohon yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Nomor 2, pohon sawo Manila.
Memiliki nama pohon ciku, Sawah Manila merupakan tempat tinggal hantu genderuwo dan kuntilanak. Sawah Manila merupakan tempat tinggal hantu genderuwo dan kuntilanak. Menurut kepercayaan orang tua kita, anak-anak yang bermain di bawah pohon sawo pada waktu maghrib akan dibutakan pandangannya, sehingga mereka akan tersesat. Dan selain itu, Sawah Manila juga merupakan rumah bagi kerajaan jin. Dahulu pada saat admin kecil, ada kejadian yang cukup menakutkan menurut admin. Kejadian itu bermula ketika tetangga admin hendak ke warung. Dan saat itu memang melewati pohon sawo. Dan benar saja sosok tinggi besar dengan mata yang tak kalah besar menyala menampakkan diri di atas pohon sawo tersebut. Ngeri banget kan? Dan sekarang pohon tersebut sudah ditebang karena lahannya akan digunakan untuk membangun rumah. Dan kabar yang beredar, makhluk tersebut pindah ke rumah yang baru dibangun tersebut. Nomor 1, pohon beringin. Pohon ini memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan genderuwo, terutama pohon beringin yang sudah tua dan berjenggot. Pohon angker yang satu ini memiliki batang yang diameternya bisa seluas rumah tipe 32. Daun yang rindang dan tingginya yang selangit membuat pohon ini terlihat lebih menyeramkan, terutama saat matahari sudah terbenam. Konon jika pohon ini memang dipercaya ada penghuninya, dan ada seseorang yang mematahkan akar-akar beringin yang bergelantungan itu, makhluk penunggu ini akan marah, dan akan membuat orang tersebut akan jatuh sakit. Jika tidak segera diobati dengan cepat oleh orang yang ahli, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Dalam beberapa kepercayaan di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam merawat pohon ini. Ketika ditebang atau dirapikan, ada baiknya melakukan mediasi apabila kita tidak mau diikuti dan diganggu oleh penunggu pohon. Jika lingkungan tempat tinggal Anda ada pohon-pohon yang telah admin sebutkan, hindari berjalan di bawah pohon-pohon tersebut, dan lebih baik berdoa untuk menghindari gangguan-gangguan makhluk halus tersebut. Sejauh mana kebenarannya tidak bisa dipastikan, karena ini hanya kepercayaan orang-orang terdahulu. Orang-orang tua juga selalu berpesan supaya jangan sesekali bermain atau kencing di bawah pohon, karena dikhawatirkan penghuni pohon tersebut merasa terganggu. Percaya atau tidak, admin kembalikan kepada Anda semua. Namun jika itu benar, hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Itulah pohon-pohon yang disukai makhluk halus. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bila ada jawaban lain selain pohon-pohon yang sudah admin sebutkan, tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah menarik lainnya. Untuk itu, video-video cerita tersebut akan admin ceritakan di video-video selanjutnya. Jadi silakan kalian tunggu video selanjutnya ya. Admin rasa cukup sampai di sini. Klik like jika kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekian dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.